Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat rahmat-Mu yang baru yang kami terima pada pagi hari ini. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun, menolong, dan menerangi kami untuk kami bisa memahami dan mengerti dan bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Jangan mau diperhamba lagi. Bacaan kita akan terambil di dalam Galatia 5 ayatnya yang pertama. Mari kita sama-sama membacanya saudara. Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Puji Tuhan, bulan ini adalah bulan kemerdekaan bagi bangsa kita, saudara. Jadi tema ini sedikit menyinggung tentang kemerdekaan. Saudaraku, dari ayat bacaan tadi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi ada 3 bagian, saudara, dari ayat-ayat ini yang akan kita kupas. Yang pertama itu mau menyatakan bahwa hanya Kristus satu-satunya yang dapat memberikan kemerdekaan yang sejati. Karena Kristus sudah mati untuk kita. Dan kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Kita dimerdekakan dari belenggu dosa. Kita dimerdekakan dari api neraka untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan kita dimerdekakan dari rasa takut dan khawatir dan segala perasaan dan pikiran jahat untuk diganti dengan damai sejahtera. Saudara, Martin Luther mengatakan seorang Kristen adalah seorang tuan yang paling bebas dari semua. Tidak tunduk pada siapapun. Itulah arti kemerdekaan. Seorang Kristen adalah hamba yang paling penurut dari semua, tunduk pada semua. Dan ia katakan lagi, orang percaya bebas dari kejatuhan, bebas dari tirani diri, bebas lagi untuk melayani Tuhan dan orang lain. Jadi saudaraku, yang pertama yang harus kita pahami bahwa kemerdekaan yang sejati itu hanya dapat diberikan oleh Kristus. Selanjutnya dari ayat itu dikatakan, karena itu berdirilah teguh. Kita diwajibkan untuk berdiri teguh, saudara. Artinya kita harus siap siaga. Kita harus siap sedia masuk dalam medan pergumulan hidup. Pergumulan dan peperangan hidup yang terjadi setiap saat. Pergumulan yang kasat mata di dunia supranatural. Kita bergumul, kita berperang dengan musuh kita yaitu iblis dan anteknya. Dan juga kita bergumul dengan segala keinginan kita. Ini peperangan antara yang baik dan yang jahat. Antara yang benar dan yang salah. Antara kuasa membangun dan kuasa yang menghancurkan. Dan kita ada tepat berada di tengah-tengah peperangan ini. Kita menjadi makhluk yang berharga, yang diperebutkan. Karena kita adalah pewaris kerajaan Allah. Kita ciptaan Bapa yang dijadikan menurut gambarnya. Namun kita juga adalah
prajurit martir di dalam peperangan ini. Jadi ada hal yang harus kita pahami, saudaraku. Iblis tidak punya kuasa untuk memaksa kita berbuat jahat. Dan Allah pun terkadang tidak dapat memaksa untuk kita berbuat baik. Jadi kita sebagai pengikut Kristus yang sudah ditebus oleh kuasa Kristus, sebaiknya kita harus mengenakan dan wajib mengenakan perlengkapan senjata terang. Roma 13 ayat 12. Dan kita pun harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Seperti Efesus 6 ayat 11. Kita menjadi sekutu Allah. Kita menjadi laskar Kristus. Kita berjuang dan ikut dalam penderitaan Yesus Tuhan kita. Supaya kita dapat bertahan sampai akhir. Dan untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi saudaraku, tetaplah kita berdiri teguh. Selanjutnya di ayat itu katakan, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Disinilah titik lemah dari umat manusia yang seringkali terpeleset membawa dirinya kembali kepada perbudakan. Firman Allah mengingatkan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 untuk kita berjaga-jaga. Ayat itu katakan, iblis berjalan keliling mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Saudara, kita harus menyadari bahwa iblis itu adalah makhluk yang jahat, yang pandai menipu, menyamar, menduplikasi, dan karya-karyanya seringkali membuat manusia itu terpesona. Perbuatannya sering membuat manusia takut. Dan akhirnya seringkali manusia terlalu tinggi menilai kekuatannya. Padahal ia hanyalah makhluk ciptaan. Jadi ingat saudara, iblis hanya akan memberikan pengaruh buruk terhadap kita. Yang ujungnya akan menghancurkan kita dan selanjutnya memisahkan kita dari hadirat Allah. Jadi tetaplah berjaga-jaga untuk kita tidak jatuh kembali ke dalam kuk perhambaan, hamba dosa, hamba sijang. Jangan hadapi ini dengan kekuatan sendiri. Ini sesuatu yang mustahil. Kita harus mengandalkan kuasa Allah, yaitu firman Allah dan Roh Kudusnya. Tidak ada cara yang lain untuk mencapai kemenangan dan kemerdekaan yang sejati. Di dalam pergumulan hidup ini, kita harus berjalan bersama Roh Kudus. 2 Korintus 3 ayat 17 katakan, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi berjalanlah dalam kebenaran firman Allah, dalam tuntunan terang Roh Kudus. Itu yang akan memampukan kita untuk selalu memilih kehendak Allah. Memampukan kita untuk selalu memilih perkenanan Allah di dalam setiap pergumulan hidup kita. Jadi saudaraku, kita sudah benar-benar dimerdekakan oleh Kristus. Merdeka dari belenggu dosa. Merdeka dari api neraka. Merdeka dari rasa takut. Tetapi kita wajib berjaga-jaga untuk tidak kembali ke dalam kuk perhambaan dosa.
maka berjalanlah dalam kebenaran firman Allah dan tuntunan terang Roh Kudus. Maka kita dapat bertahan dan tetap menang dalam setiap pergumulan hidup kita. Puji Tuhan, saudaraku, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur atas kasih setiamu, atas firman-Mu yang sudah kami renungkan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena Engkau sudah memerdekakan kami. Tetapi biarlah kami tetap waspada, tetap berjaga, tetap hidup dalam tuntunan Roh Kudus dan terang firman-Mu Tuhan. Sehingga kami tetap benar-benar merdeka secara sempurna. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beraktivitas.